Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rangka belajar praktek membaca kitab Arab Gundul yang kita ambil faedahnya dari Kitabul Ilmi karangan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelum kita melanjutkan pelajaran baru, kita murojaah secara singkat pertemuan sebelumnya, yaitu poin yang ke-11 di antara adab penuntut ilmu adalah at-tasabbut was-sabat. At-tasabbut adalah tabayyun. As-sabat ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu artinya sabar konsisten dalam menuntut ilmu. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh bagaimana sikap seorang penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu. Bagaimana kesabaran yang seharusnya. Dan apa kesalahan yang sering terjadi pada penuntut ilmu sehingga mereka gagal dalam menuntut ilmu sehingga akhirnya futur atau mereka tidak memperoleh apapun kecuali qila wa qol. Bukan dalil tetapi hanya sekedar pendapat-pendapat saja. Baik, kita akan sebelumnya bahwa Syekh menjelaskan di antara adab yang wajib pada penuntut ilmu yaitu at-tasabbut, tabayyun terhadap apa-apa yang berita yang dinukil, dan tasabbut terhadap menghukumi suatu perbuatan. Tidak serampangan, tidak asal menyebarkan gosip, dan tidak serampangan dalam menyalahkan. Karena bisa jadi kita yang salah tapi kita menyalahkan. Itu inti dari perkataan Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian Syekh memberikan contoh sikap, yaitu kita menghubungi orang yang menukilkan berita tersebut dan tabayun apakah benar engkau yang mengatakan seperti ini. Kemudian kita diskusi padanya. Karena bisa jadi kita tidak tahu sebabnya, dan ketika tahu sebabnya maka hilanglah keheranan. Jadi mestinya kita pertama kali atas sebut fil khabari wal hukum. Kita tabayun terhadap suatu kabar dan juga tasabut dalam menghukumi. Selanjutnya Syekh akan menjelaskan tentang as-sabat. Ada perbedaan antara as-sabat dengan tasabut. Padahal lafaznya mirip, tetapi maknanya berbeda. Lafaznya mirip karena terdiri dari huruf sa, ba, dan ta. Tapi lafaznya berbeda maknanya. Ini akan kita bahas. Siapa yang ingin mencoba membacanya? Nama Ustaz. Tafadhol. Wahunaka farqun baina sabati wat tasabbuti fahuma syai'ani mutasyabihani lafdhan mukhtalifani Ma'nan. ma'nan. Fassabatu ma'nahu as-sabru wal muthabaratu wa alla yamillu
Yamalla. oh wa alla yamalla wala yadjiru. Mada Ustaz? Yadjaru. Yadjaro ya. Wa, Karena di sini ataf kepada yamalla. Wala yadjaro. wala yadjara wa alla ya'khudhu min kulli. Ya'khudha. Karena di sini ada an dan la. Oh iya. Wa alla ya'khudha min kulli kitabin nutfatin Nutfatan. nutfatan au min kulli fannin qit'atin thumma yatruku. Kit'atan. Min kulli fannin au min kulli fannin qit'atan thumma yatruku. Ya. Lianna hadha alladhi yadurru at-talibu. Yadurru at-taliba. Talibu. Oh, talibu. Betul. Alladhi yadurru at-taliba ya. Alladhi Hada alladhi yadurru taliba. taliba ya. Di Yang maf'ul ya. memudaratkan penuntut Ada ilmu. huruf anna. Wa yaqta'u alaihi al-ayyama bila Ayyam. fa'idatin. Ya. Famasalan ba'dut tulabi yaqra'u fin Ba'du. Famasalan ba'dut tulabi yaqra'u fin nahwi Fin nahu. fil Ini ilmu nahu ya. Fin nahu. Oh iya, iya. Fin nahwu fil ajrumiyati wa Fil. marratan Ini ajrumiyah ajur. ulang. Ajurumiyah Ajurru. Ro-nya itu ditasdid ya. Ajurrumiyah. fil ajurumiyah fil ajurumiyati wa Hmm. marratan fi matni qatrin nada. Fi matni qatrin nada. Wa marratan fil alfiyati Ya. wa kadzalikal halu fi al-mustalahi marratan fi Mada Ustaz? An-Nukhbah. Nukhbatul Fikr. Karangan Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Oh, sama ini jenis buku ya. Marratan Buku fin tentang nukhbati. mustalahul hadis ya. An-Nukhbah. Kemudian Oh, wa marratan fi alfiyati fil alfiyatil iraqiyyi. ya ini juga mustalahul hadis. Kemudian wa kadzalika Wa kadzalika fil fiqhi marratan fi zadil mustaqna mustaqni'. fi zadil mustaqni'i Ya. wa Ini marratan wa fi marratan fi umdatil fiqhi wa marratan fil mughanni fil mughni. mugni Ya. wa marratan fi syarhil muhadzibi. Muhazzab. Karangan Syekh Oh. Imam An-Nawawi ya. Muhazzab. Wa marratan fi syarhil muhadzabi wa hakadha fi kulli kitabin wa haluma jarran Wahalumma wa halumma jarron. jarran hadha fil ghalibi la yuhassilu ilman walau hussila ilman fa innahu yahsulu masaila la asulan La usulan. la usulan Udah sampai wa sini. tah Udah sudah oke. terlalu panjang, tidak sempat kita bahas. Ya, ya. Ada lagi yang coba Syukran membaca? Ustaz. Ya, Afwan. Mengulangi lagi yang tadi. Ada yang mau membaca? Yang tadi lagi? Saya Ustaz, coba-coba Tat. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana tadi ya? Wahunaka ya. Ya. Wahunaka farikun bainat tabati. Farkun, Bu ya. Farkun ya, salah ya. Wahunaka farkun bainat tabati Ustaz ya. Heeh. Ya. Wa atasab wa atasab itu. Buat tasabbut.
Watasabut fihima syai'ani mutasabihani labzon muftalifani Maknan. maknan ya. Kemudian pas batu ya. Fasabatu. Pasabatu maknahu as-sabru wal 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 apa Musabaroh. wal musabaratu wal aimalu Wa alla. wa Allah ini Ustaz ya. Wa Allah yamalla wala ya ya wala yatjar Jaro. wala yuat yut apa Ustaz? Jaro. Wala yatjara wa alla ya'khudha min kulli kitabin nutfatan Nutfatan. ya au min kulli panin Ustaz ya Panin. Panin. panin qita'atan tsumma yatruki Yatsruku. oh ya mudhari Kemudian dia yasruku meninggalkannya. ya yasruku li anna hadzal ladzi yadurru talibah Yadurrut talibah. wa yaqta'u alaihil ayyami Ayyama. ayyama ya salah ya alaihil ayyama bila Ustaz ya itu ya dengan tidak bila faidatin Bila faidatin. ya pamasalan ba'dut tullabi yaqra'u fin nahwu fil ajurumiyati wa marratan fi matni Ustaz ya Matni ya. matni qatrin nada wa marratan fil alfiyati wa kadzalika al halu fil mustalahi atau fi al mustalahi marratan fin nukhbati wa marratan fi alfiyatil iraqiyyi wa kadzalika fil fiqhi marratan fi zadil mustaqni'i wa marratan fi umdatil fiqhi wa marratan fil mughni apa mughni aja Ustaz? Mugni saja. Fil mugni. Mughni saja ya. Wa marratan fi syarhil muhadzabi wa hakadza fi kulli kitabin wa halumma jarran hadza fil ghalibi la yuhassalu Ustaz ya. La yuhassilu ilman. La yuhassilu ilman walau hasala ilman fa innahu yahsulu masailu Ustaz masailah Ustaz. Masailah. Masailah ini makulun dia berarti ya. Masailah usulan. La. Ya. Hah? Lanya. Masailah lah ya Ustaz ya panjang kan lahnya. Ya, Ustaz. Masailah la usulan. Ya. Syukran Ustaz. Nah, ini penting ya pembahasan apa yang nasihat oleh Syekh ini tentang kesabarannya. Jadi artinya dulu ya. Wahunaka dan di sana farkun apa farkun? Perbedaan. Ada perbedaan ya, dan di sana ada perbedaan antara tabayun asabat dan tasabut. Kita aja dulu asabat dan tasabut. Dan keduanya adalah dua hal yang serupa lafaznya, tapi berbeda maknanya. As-sabat maknanya adalah As-sabru, sabar dan musabaroh sabaroh apa konsisten. konsisten. Wa alla yamalla tidak jenuh dan tidak pula bosan. Ya, hampir sama ya yamal dan yadjar ini. Tidak bosan, tidak jenuh. Wa alla ya'khudha
dan Iya. hendaklah Mengambil. tidak mengambil setiap Oh, tidak itu mengambil. Matikan dulu tuh. sekali potong saja gitu. Eh, sekali cabut gitu. Jadi ngambil kitab ini dicabut dari sini teks, dicabut dari sini teks gitu. Atau mengambil dari setiap cabang itu potongan-potongan. Ya diambil potongan ini sedikit, diambil potongan ini sedikit. Kemudian dia meninggalkannya. Artinya dia tidak seluruh tidak menamatkan kitab tersebut. Jadi dia cuma mengambil sedikit-sedikit Mengutip ke saja. Misalkan ada kitab Bulughul Maram. Yang dibahas itu yang penting-penting menurut dia. Dia ambilnya hadis pertama, kemudian hadis kedua merasa dia tidak penting dilewatnya. Kemudian nanti hadis ke-10 ya diambilnya lagi, habis itu pindah lagi. Tidak dibahas lagi kitab itu ditinggalkannya. Baca lagi kitab yang lain, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin diambilnya lagi, dicopotnya lagi, misalnya diambilnya satu hadis, kemudian diambilnya lagi hadis berikutnya, habis itu ditinggalkannya lagi. Begitu seterusnya. Jadi tidak menyeluruh dia mengambil satu kitab penuh. Itu adalah kesalahan yang Jadi nutfatan itu Ustadz ya. nutfatan. Nutfatan itu sama dengan kit'ah ya. Kit'ah itu Sama dengan potongan. kit'ah ya. Iya, Apa artinya tadi Ustaz artinya? potongan. Coba kita Potong. lihat di kamus ya. Ini enak. Jadi ini tuh mengkaji tapi nggak sampai beres gitu Ustadz ya. Ya, betul. Hmm. Tidak tidak menyeluruh dari awal sampai akhir, itu kesalahan. Ini kita kamus online ya Al-Ma'ani. Banyak iklan ini. Nah, kita klik aja sini. Nutnya pakai tak ya. Cabutan. Mencabut. Itu dari bahasa Arabnya aja ya. Kalau bahasa Indonesia itu kurang lengkap. Nah, ini nutfah. Kit'ah. Syai'un qalil. Nah, dia ngambil sedikit. Bagian yang sedikit. Ngambil ini sedikit, ngambil ini sedikit, ngambil ini sedikit. Kemudian dia meninggalkannya. Itu tidak boleh seperti itu ya. Kalau kita mau bahas satu kitab, kita bahas dari awal, ya. Sama seperti kita bahas Kitabul Ilmi ini, memang dari awal kita bahas. Ya. Karena memang Syekh itu menjelaskan dari dasar, dari pokoknya, kemudian di apa namanya dijelaskan ya, diuraikan ya, Maaf Ustadz, diuraikan dipotong sedikit. dasar. Ditfanin itu tadi artinya apa Ustadz? Fanin itu cabang. Kan cabang itu ada cabang fikih, ada cabang akidah, ya. Itu fan namanya. Ada cabang hadis, ada cabang tafsir, pelajaran lah namanya ya. Ustaz kitahnya apa? Kitahnya itu dia apa artinya? Tadi kan sama dengan nutfah tadi ya. Oh sama, nutfah potongan Dia juga. ngambil sedikit-sedikit ini, sepotong-sepotong. Kemudian dia meninggalkannya. Nah, Ya. ini syahidnya ya. Kata kuncinya dia meninggalkan. Dia ngambil potong ini, ngambil potong ini. Kemudian dia meninggalkannya. Nah, kata Syekh, li'anna hadzal ladzi yadurru talib. Karena hal ini yang memudaratkan pelajar. Justru memudaratkan ya. Wa yaqta'u 'alaihi al-ayyam bila faidah. Dia melewati yaqta'u itu kan memotong ya, memotong hari-hari itu maksudnya menempuh hari. Dia menempuh hari itu tanpa faidah. Karena dia tidak kuat ilmunya, hanya ngambil sepotong sepotong sepotong. Kalau ngambil sepotong sepotong itu kan nanti bakal lupa juga kan. Tapi kalau kita ngambil usulnya, tahu dasarnya apa, dalilnya apa, maka itu akan kuat ya ilmu seperti itu. Nah, dicontohkan sama Syekh di sini, pamasalan sebagai contoh. Ba'du tulab ini sebagian pelajar ya. Yaqra'u fin nahu, dia membaca tentang ilmu nahu. Ya.
fil ajurumiyah marrotan. Dia belajar ajurumiyah sekali-sekali. Kemudian matan qatrul nada sekali-sekali. Ya. Kemudian matan fil alfiyah sekali-sekali. Tidak selesai. Nah, dia ngambil belajar dari Ustadz ini Ajurumiyah. Ajurumiyah itu karangan Ibnu Ajurrum ya, atau Aswan Haji. Ini tentang nahwu. Belum beres. Alfiyati itu artinya tadi apa Ustadz? Hah? Alfiyati. Alfiyah ini karangan Ibnu Malik. Oh, karangan Kitab. ilmuwan. Ya, kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kalau Qatrun Nada ini Ibnu Hisham. Hmm. Ya, Katrina Nada itu membahas tentang apa, Ustadz? nahwu juga. Oh, nahwu semua. Sama nahwu semua. Ya. Hmm. Cuman ini kan beda teks ya, beda buku. Ya, ya. Ya mestinya dikuasai dulu Pelajari semua. Ajurumiyah ya. Kemudian setelah itu baru Qatrun Nada, baru Alfiyah. Atau Alfiyah dulu, Qatrun Nada ini sama ya. Sama beratnya. Tapi yang ringkasnya Al-Ajurumiyah. Jadi mestinya seorang itu punya program kalau dia ingin memulai dari dasar, ya, kita selesaikan kitabnya. Itu lebih mending daripada kita membaca banyak kitab tapi tidak selesai satu kitabnya. Kita membaca banyak kitab, kita membaca Ajurumiyah iya, Qatrun Nada iya, Alfiyah iya, tapi tidak ada dari awal sampai akhir, itu kurang ini ya, kurang faidah. Yang lebih bagus adalah dia baca walaupun satu saja ajrumnya, tapi memang dari awal sampai akhir, sampai selesai. Setelah selesai itu, ya kalau dia ingin melanjutkan ke tahap berikutnya, dia mulai lagi dari awal matan Qatrun Nada misalkan. Ya, jadi diselesaikan kitab itu satu penuh. Ya. Anda juga dulu belajar bahasa Arab, pertama mulai dari kitab Muyassar. Dari awal sampai akhir dengan satu orang guru. Ya. Kemudian setelah itu Anda juga baca kitab Al-Ajurumiyah sampai selesai. Kemudian juga kitab Mulakhas Qawaidul Lughah ya di Gresik di pesantren Al-Furqan ya dengan Ustadz Aun Rafiq. Itu juga dari awal sampai selesai. Nah, itu lebih kuat kita dalam belajar seperti itu. Kemudian juga Anda belajar di Ma'had Al-Imarat ya dengan kitab panduan di sana. Itu juga dari awal sampai akhir. Itu nasihat Syekh, kita belajar satu kitab penuh ya. Jangan terputus. Ya, misalkan antum ikut program basis, ya mulai dari awal terprogram ya, dari mustawa awal sampai mustawa akhir. Itu selesaikan. Ya. Karena kita belajar usul, tidak belajar masail. Kita belajar usul di sini ya. Kalau kita tahu usul, kita bisa mengembangkannya. Tapi kalau kita tahu cuman masail itu seperti misalkan kita baca ini, kita tahu artinya kalau di depan ini doma ya doma. Tapi kita nggak tahu ini mubtada, ini khobarnya mana. Kita tidak tahu itu hanya sekedar tahu masail. Tidak kuat seperti ini. Nah, yang bagusnya adalah kita tahu usulnya. Ini sorof, ini kata musabarah berasal dari kata apa? Tasrifnya seperti apa? Kemudian kedudukannya sebagai apa? Dia muannas atau muzakkar. Ya. Seperti itu memang belajar usul. Demikian juga ilmu-ilmu yang lainnya, terutama ilmu-ilmu fikih. Ya. Ilmu fikih itu ada qawaid al-fiqhiyah. Ya. Itu dasarnya. Harus kita pahami dasarnya usul fikih. Ya. Qawaid al-fiqhiyah itu yang mesti kita pelajari. Jangan cukup sekedar kita ikut daurah, ada ustadz terkenal datang suatu kota, kita datang ke sana. Nanti kita nggak ikut kajian rutin. Kemudian ada lagi ustadz yang lain yang terkenal, baru kita datang. Jadi pas daurah saja kita datang, itu tidak ada. Dan itu terbukti. Banyak orang yang sudah istilahnya berniat menuntut ilmu, sudah ngaji, ya, tetapi begitu-begitu saja. Yang benar adalah dia belajar usulnya, belajar usul fikih, usul tafsir, ya, belajar nahwu sorof,
Ya, itu baru benar, cara menuntut ilmu yang benar. Jadi sampai mana? Wa kadzalikal hal. Dan demikian juga dengan keadaan terhadap ilmu mustalah. Ilmu mustalah ini mustalahul hadis atau ilmu diroyah. Ada ilmu diroyah, ada ilmu riwayat. Ya, kalau ilmu riwayat itu menilai suatu hadis apakah sahih atau dhaif gitu ya. Kemudian faidahnya apa? Kalau mustalah atau diroyah ini mempelajari pengetahuan tentang hadis. Seperti pengertian hadis itu apa, kemudian hadis itu terdiri dari hadis sahih, hasan, dhaif, syarat-syaratnya apa. Itu pengetahuan tentang hadis. Nah, itu dipelajari di mustalah atau ilmu diroyah ya. Nah, contohnya An-Nukhbah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nukhbatul Fikr ya. Ini tentang mustalahul hadis. Dia baca sekali-sekali An-Nukhbah. Kemudian tutupnya, kemudian ditinggalkannya baca lagi Alfiyah Al-Iraqi. Ini juga tentang mustalahul hadis. Tidak konsisten dalam satu kitab. Ya. Kemudian juga demikian juga dalam hal fikih. Nah, kalau fikih ini Marratan fi Zadil Mustaqnid, Umdatul Fiqh, Al-Mughni. Ini kitab-kitab Hanabilah ya, mazhab Hanbali, karangan Ibnu Qudamah. Mestinya dia belajar dulu hal yang dasar ya, yang dasar tuh umdah ya, lebih dahulu Al-Umdatul Fiqh, baru kemudian Al-Muqni ya. Ini Zadul Mustaqnid ini diambil dari kitab Al-Muqni karangan Ibnu Qudamah. Kemudian Al-Kafi, baru kemudian terakhir Al-Mughni. Al-Mughni ini sudah tingkatannya levelnya lebih tinggi ya. Jadi dia berurutan dari awal sampai ke tingkat lebih tinggi dan diselesaikan kitabnya. Walaupun dia cuma bahas satu kitab, itu lebih bagus daripada dia bahas banyak kitab tapi tidak dari awal sampai akhir. Ya. Makanya antum kalau misalkan sekarang ini ya, antum tidak di pondok, tidak di kampus Islami, ya ikutilah program-program yang ada yang tersusun secara sistematis. Ya, misalkan membahas satu kitab, dibahas dari awal sampai akhir. Ya. Itu lebih baik dan yang terbaik itu ya antum ikut sekolah seperti pondok atau di kampus-kampus Islam yang mereka kan sudah punya kurikulum ya kan. Nah, kita ikuti kurikulum tersebut. Ini nasihat yang luar biasa dari Syekh ya. Ustaz, Bagaimana kita tanya sedikit Ustaz. Artinya kalau kita belajar banyak guru itu bukan membuat ini Ustaz ya, cepat untuk dapat ya. ya kalau sebaiknya guru itu satu dalam satu bidang Hmm. ya. Misalkan Ibaratnya kita gini ya, belajar satu belajar bidang. belajar tahsin atau Hmm. qiraatul Quran, membaca Al-Quran ya. Kadang-kadang belajar dengan ini 3 bulan stop, belajar dengan yang lain lagi. Nah, nanti akan Belum. dijelaskan oleh Syekh juga di sini ya. Sebaiknya Mm-mm. kita konsisten dengan satu guru Ya, sampai ya, ya. selesai ya di dalam satu bidang karena satu guru itu ada bidang-bidang yang dikuasainya, tidak semua bidang dikuasai. Ya, misalkan guru guru A dia mengetahui tentang fikih. Kita belajar fikih kepada ustadz tersebut ya. Jangan pindah-pindah karena kalau pindah-pindah akan banyak perbedaan pendapat, kita akan bingung. Kita konsisten dengan satu guru. Itu memang idealnya seperti itu ya. Mantap ya. Wa kadzalika wa marratan fi syarhil muhazzab. Ini karangan Imam Nawawi juga tentang fikih ya. Fikih Syafi'i ini. Wa hakadza fi kulli kitab. Dan demikian juga eh, di setiap kitab di seluruh kitab dia hanya ngambil sepotong-sepotong saja, tidak selesai dari awal sampai akhir. Wahal lumajarron dan seterusnya. Hal lumajarron ini artinya dan seterusnya. Nanti akan kita bahas halumanya apa, jarronnya sebagai apa ya. Nanti kita bahas. Hada fil ghalib. Dan ini adalah keumuman. Ya. Keumumannya pelajar itu seperti itu. Ya, terutama yang tidak belajar formal di kampus,
atau di pondok, ya. Dia belajar metode belajar situ seperti itu, ngambil sepotong ini. Akhirnya ini lupa, tidak tahu usulnya seperti apa, dalilnya apa, ya. Kaidahnya seperti apa tidak mengetahui. Itu umumnya seperti itu. La yuhassilu ilman, kata Syekh, tidak akan memperoleh ilmu, kata Syekh. Walau hassola ini sebenarnya. Walau hassola ilman, ya hassola ya. Hussila. Husila majhul bukan Ustaz? Walaupun dia diperoleh ilmu, harusnya hassola ya. Walau hassola ilman, walaupun Ya, dia husila memperoleh benarnya Ustadz, karena itu kan majhul ya Ustadz. hmm, Majhul saya kira ya, husila jadinya. hussila, Iya. walaupun dia eh, Walaupun diperoleh ilmu, walaupun memperoleh ilmu harusnya enggak. kalau memperoleh ya harus Maklum, dia maklum. hasolah, hasolah. Yang Hasola. Hasolah. pinggirnya yuhatsilu Ustaz, majhul juga yang pinggirnya. Harusnya hasola saja ya. Walau hasola ilman, tidak perlu ditasdid. Walau hasola ilman, kalau ada enggak kitab aslinya? Ini usila. Walaupun diperoleh. Harusnya kalau diperoleh ilmunya berarti naibul fa'il. Ilmunya yang sebagai Ilmun. naib. Walaupun ilmu itu diperoleh berarti ilmunya mestinya naibul fa'il. Ya kan? Harusnya hasola ini tasdidnya yang eh, apa nempel gitu. Oh iya betul-betul Ustadz. Kalau enggak enggak boleh ilman Atau mestinya kalau majhul ya. hasola harusnya ya, kalau enggak hasola walau hasola ilman, walaupun dia memperoleh ilmu, ya, tolib itu memperoleh ilmu, fa innahu yahsulu atau yuhassilu, fa innahu yuhassilu masail, maka dia itu sebenarnya memperoleh masail saja, memperoleh ilmu tentang masalah-masalah cabang, bukan usul, ya. Jadi memang dia memperoleh ilmu atau pengetahuan ketika dia baca sepotong ini, baca kitab ini, dicabut dari kitab ini, teksnya dihafalkan misalkan, ini dipahami dari sini, dari awal sampai akhir, dia hanya memperoleh masail saja. Uh, hanya jadi tidak kuat ya karena tidak Ustadz, tidak mengerti maaf tentang Ustadz. usul. Oke. Saya pikir betul itu husila itu Ustadz karena nanti Nabi Ulfailnya ininya apa hunya itu Punya mana? hunya tolap tulap. Iya, kalau tolib harusnya kan diperoleh, yang diperoleh kan ilmu kan. Yang diperoleh itu kan ilmu. Berarti Iya. ilmunya yang naibul fa'il. Gini. Kalau gini kan harusnya hasola, Yuhassilu. Berarti eh, filenya ada dua di situ, satunya satunya ilman gitu. harusnya gini nih ya. Hasola tolibu ilman kan gini. Kan asalnya gini, hasola tolibu ilman, ya. Anggap seperti itu. Tolib itu memperoleh ilmu. Kalau dijadikan dia eh, bentuk majhul, maka husila, Ilmun. iya ilmun. Oh iya Ustaz, kayaknya hasola. Soalnya ini yang sebelumnya kan yuhasilu. Iya. Hasola, La yuhasilu. yuhassilu, la Ini yuhassilu ilman. maklum, ini Walau maklum hasola juga gitu. ilman. Betul. Ini bisa aja salah ketik ya. Hasola ya. Walau hasola ilman, fa innahu yuhassilu masailah. Walau hasolah Ustaz dia, yang benarnya Ya Ustaz walau ya. hasola ilman, Hmm. walau hasola Fainahu, ilman, nahu fainahu. yuhassilu masail la usulan.
Masail itu tentang apa yang ininya Pak Ya, Ustadz? Yang masail ya seperti dalam ini ya praktik baca kitab ini. Misalkan antum tidak mengetahui tentang tidak belajar tentang sorof dan nahu. Anggaplah ya tidak belajar sorof nahu. Langsung ke prakteknya. Praktekkan misalkan sobru. Sobru itu artinya sabar ya sabar. Wa itu artinya dan sabar konsisten. Wa Allah itu masih masail. Ya. Dia hanya sekedar tahu itunya sejauh sobur itu artinya kesabaran. Kemudian wa itu dan. Kemudian bacanya doma ini doma juga. Tapi dia tidak tahu usulnya apa. Sobru itu sebagai apa. Ya. Mubtada. Kemudian kenapa ini doma? Karena dia eh, atof kepada as-sobru. Ya. artinya secara ini aja Ustadz ya, garis besarnya aja belajarnya Ya, tidak garis mendetail. besarnya saja masa-masailnya. Jadi tahu ini kesabaran tuh, sobru tuh kesabaran. Tahu terjemahannya seperti apa. Oh ini subjek, ini predikatnya seperti itu. Tapi dia tidak tahu usulnya, tidak tidak memahami sorof dan nahwunya. Ya. Maka dia hanya sekedar tahu itu saja. Kalau disuruh baca yang lain nggak bisa gitu, karena dia tidak paham dengan usulnya. Tapi kalau dia paham kata pertama itu mubtada, kemudian mubtada itu butuh khobar, khobar itu rofa, ya khobar itu bisa mufrad atau gairu mufrad, bisa berupa jumlah yang seperti itu dia tidak paham usulnya, maka akan sulit untuk mengembangkan berikutnya. Sama saja dia tidak memperoleh faedah ya kata Syekh itu bila faedah. Dia sekedar tahu itu saja. Ya, kalau sekedar tahu itu saja dia bisa lupa kan dengan apa yang dia tahu itu. Kalau dia paham, ya dia akan bisa mengembangkan yang ke lain, kemudian ingatannya lebih kuat kalau dia paham ya terhadap ilmu tersebut. Ya makanya kita di program basis kita ajarkan usulnya. Makanya perlu kesabaran ya. Ada yang tidak sabar, saya mau langsung bisa baca kitab nih. Ada yang mau beli buku anak panduan baca kitab. Kok anak dari awal sampai akhir nggak ngerti sama sekali. Dikiranya baca kitab itu bisa dari satu buku langsung bisa gitu. Padahal kan ya dia harus tahu dulu istilah-istilah dalam hal nahwu sorof itu seperti apa gitu. Dia nggak sabar, dia mengatakan saya nggak paham buku ini dari awal sampai akhir. Nah itu berarti dikiranya gampang gitu membaca gitu. Padahal kan perlu kita bahas tentang usul. Yang kita ajarkan itu usulnya. Kalau kita paham usulnya sudah kuat, nah baru kemudian kita baca masail-masailnya itu akan lebih apa istilahnya, lebih mendapatkan faidah. Ya. Baik, kita akan bahas tentang i'rabnya ya. Wa hunaka farqun. Hunaka ini sebagai apa? Wa ini ibtidaiyah ya. Huruf permulaan atau ibtidaiyah. Kemudian hunaka, ada yang tahu hunaka itu apa? Ya isim isyarah. Isim isyarah dia sebagai apa di sana? Mubtada atau khobar? Hunaka di sini adalah zorof. Ya. Dia memang isim isyarah kedudukannya sebagai zorof atau maf'ulun fih. Ya, zorof itu maf'ulun fih. Nah, eh, kaf ini adalah harful lil khitab, ya, huruf untuk eh, orang yang diajak berbicara. Hunaka ini bisa juga dianggap satu kesatuan yaitu isim isyarah. Ya. Isim isyarah sebagai Zorof. zorof, ya. Jadi cara mengirabnya fi mahalli nasbi zorfi zorfi makanin atau maf'ulun fi. Nah, kemudian farkun sebagai apa? Farkun di sini sebagai mubtada muakhar.
yang mana khobarnya adalah dihapus antara hunaka dan farkun di sini ada maujud. Oh, mahdzuf ya. Ya, itu cara mengirab hunaka. Ya. Jadi asalnya seperti ini. Farkun bainas sabati wa tasabbut maujudun hunaka. Asalnya begitu. Ya, farkun bainas sabati was sabat, perbedaan antara sabat dan tasabbut maujudun, ada hunaka di sana. Jadi hunaka di sini zorof dan mazruf ini muta'alliq kepada maujud, kepada khobar yang ini khobar yang mahzuf, khobar muqaddam yang mahzuf, takdirnya maujud. Ya. Paham sampai sini? Mubtada muakhar, mubtada tidak harus ada alif Di lamnya, awal. Oh, nah. tapi dia bisa nakiroh asalkan setelahnya ini ada naatnya. Kalau naatnya di sini berupa bainas sabat, itu berupa zorof ya, berupa zorof naatnya. Karena naat itu bisa jar majrur, bisa zorof, bisa juga berupa jumlah. Tadi apa artinya sabati watasabut itu Ustadz? Sabat itu sabar, konsisten. Ya, konsisten tadi baca kitab dari awal sampai akhir. Itu sabar. Ya. Atasabut yang sebelumnya, pelajaran sebelumnya yaitu apa? Tabayyun. Fahuma, ya, keduanya syai'ani mutasyabihani lafzan. Huma ini kembalinya ke as-sabat dan Tersebut. at-tasabbut. Ya, fa-nya di sini fa istinafiyah. Ini pembahasan baru ya. Jadi berhenti di sini wa hunaka farqun bainas sabati wa tasabbut. Koma fahuma syai'ani mutasyabihani lafzan. Jadi fa di sini fa istinafiyah ya. Huma sebagai Mubtada. mubtada. Ya. Syai'ani sebagai khobar. Mutasyabihani apa? Syai'ani mutasyabihani. Naat. Naat dari Naat dari syai'an. syai'ani. Naat harus mengikuti i'rabnya ya dalam hal jenisnya ya, musanna atau mufrad atau jamak. Ya. Lafzon. Kenapa dia lafzon? Hal. Sebagai hal bisa. Ya, jadi kalau apa nama isim mansub itu bisa berbeda-beda pendapat ya di antara kalangan ulama. Tapi kalau Anda menganggapnya ini sebagai tamyiz. Tamyiz. Oh iya, tamis. Fahuma syai'ani mutasyabihani lafzan. Apanya yang mutasyabihan? Lafzannya. Nah, tamyiz, masih ingat tamyiz? Menjelaskan suatu hal yang rancu. Syai'ani, kalau sampai syai'ani mutasyabihani, sampai situ kan rancu. Apa yang serupa itu? Dari segi apanya? Nah, kalau dijelaskan lafzon secara lafaz, maka akan jelas makna dari kalimat tersebut. Jadi ini sebagai tamyiz ya. Jadi maf'ulnya yang mana Ustadz? Fi'ilnya aja nggak ada, Pak. Tidak harus ada maf'ul. Tidak harus ada maf'ulun bih. Ya. Sini kan juga tidak ada fi'il ya. Jadi lafzon. Asalnya lafzu as-sabat wa lafzu tasabbut mutasyabihan. Jadi dia peralihan dari mubtada.
Mukhtalifani ma'nan, ini juga sama tamyiz. Ya. Ya. Tamyiz dari mukhtalifani. Apa yang berbeda? Yaitu maknanya. Ya. Ini kalimat baru ya. Fas-sabatu ma'nahu. Fa di sini adalah fa Istinafiyah. nafiyah. As-sabat sebagai Mubtada. mubtada. Khobarnya mana? Makna. Nah, sekarang ini. Kalau dianggap maknanya ini sebagai khobar, sempurna nggak? Tidak Fas-sabat sempurna. maknahu. Maknahunya apa? Belum sempurna kan? Kita Ya. katakan sabat itu maknanya, berhenti kita sampai situ. Tidak sempurna. As-sabru wal musabaratu, as-sabru itu sampai ke ini. Ya, bisa, tapi lebih tepat adalah kalimatnya. Maknahu as-sabru wal musabaratu. Jadi khobarnya itu dari sini. Ya, jumlah ya Ustaz ya. Kalimat itu. Ya. Maknahu as-sabru. Maknahunya di sini sebagai mubtada yang kedua, ya. Nah, as-sabrunya ini sebagai khobar yang kedua, khobar dari maknahu. Ya, maknahu as-sabru wal musabarah. Paham? Jadi as-sabrunya sebagai khobar dari maknahu. Mana khobar dari as-sabat? As-sabat khobarnya adalah jumlah. Maknahu as-sabru wal musabaratu. Jumlah induknya. Jadi Masuk khabar itu Ustaz ya? Masuk khabar dari ba'dahu as-sabru wal musabarah itu. iya. Jadi ini kan induk kalimatnya as-sabatu maknahu as-sabru, itu induk kalimatnya. Nah, anak kalimatnya maknahu as-sabru. Ya, maknahu as-sabru wal musabaratu. Jadi anak kalimatnya inilah sebagai khobarnya. Nah, di dalam khobar itu ada lagi mubtada dan ada lagi khobar. Adapun musabarah sebagai Na'at. musabarah. Maktub. Maktub. Ma'tuf, karena ada huruf ataf. Ya, ma'tuf itu harus sama i'rabnya ya, sama dhammah. Kemudian wa alla, Wah itu harfu atau Allah wa-nya huruf ataf ya, ya. ataf yang menghubungkan alla yamalla dan musabarah dan sabru. Tadi artinya apa Ustadz? Ya. Allah ya malah itu Ustadz? Tidak bosan. Tidak bosan, tidak jenuh. Ini sama, hampir sama ya maknanya. Kalau di kamus itu dojiro. Dojiro itu sama dengan ya malla yamallu. Dia tidak bosan, tidak jenuh. Ini kenapa di fathah? Karena ataf kepada yamalla. Ya, maktub itu. Ya, ma'tuf kepada yamalla. Yat Sehingga dia jaro juga itu yat Ustaz ya jaro. bacanya. Yat jaro itu Ustaz ya. Ya, yat jaro. Dojiro yat jaro. Yat jaru. Tapi di fathah karena ma'tuf kepada Maktub. fathah Ya. sebelumnya. Pada apa yamalla. Nah, kenapa ayat yamallanya ini fathah? Karena dia mansub oleh An. an. Di sini ada an la ya. An. Oh, Allah itu dari kata amla ya. Ya. Kalau la ini huruf apa? Harfu nafi. Nafiyah. Ya, huruf nafi ya. Harfun nafiyah. Huruf nafi, karena la itu ada nanti huruf ataf ya. Ada huruf nafiyah lil jins. Apa lagi? Ya, itu ya. Yang malajun bos. Kemudian wa alla ya'khudha. Ini sama ya. Wa-nya huruf ataf. Diulangi lagi an-nya di sini. Wa alla ya'khudha. Ya'khudha. Min kulli kitabin nutfah. Kenapa nutfah?
Hmm? Maf'ul dah Ustaz. Maf'ul bi dari Ya'khudh. ya. Ya'khudha. Ya. Ini ada suara apa? Pengumuman. Pengumuman siapa ini? Mati Nggak dulu. tahu. Dimiutkan dulu, Mbak. Sudah dah. Nggak tahu, bukan saya. Oh, bukan ya. Wa alla ya'khudha min kulli kitabin nutfatan, dan dia tidak mengambil dari setiap kitab itu Potongan. Sepotong. nutfatan, apa tadi? Kit'ah. Sepotong-sepotong. Kit'atan sama ya. Jadi ngambil sepotong dari kitab ini, ngambil dari kitab lain sepotong, ngambil ini sepotong. Nah, seperti itu tidak baik ya. Dia harus baca dari awal halaman sampai akhir, sampai dia kokoh dalam suatu kitab tersebut. Ya. Baru dia pindah ke kitab lainnya. Itu baru cara belajar yang berfaedah. Bagus. Au min kulli fannin qit'atan. Fannin ini adalah cabang ya, cabang ilmu. Dia ngambil sepotong. Summa yatsuruku. Ya, summa di sini huruf apa? Apin. Ya, harf atfin yang artinya kemudian. Kemudian dia meninggalkan. Dia tinggalkan kitab tersebut. Sudah diambilnya, ditinggalkannya. Ambil ini, tinggalkannya. Ambil ini, ditinggalkannya. Tidak dia konsisten dengan satu kitab sampai selesai, ya. Tapi dia malah ngambil sepotong-sepotong. Itu tidak bagus ya, belajar seperti itu. Tidak jadi dia, tidak jadi seorang alim. Ustadz itu fanin atau fanin? Fannin, Oh, fannin. fanin. Oke, oke. Fannin itu cabang ya, atau cabang keilmuan. Ya, seperti Khusus untuk ilmu tak Ustaz panen itu ya? Khusus untuk ilmu. ya, kalau di sini kan konteksnya ilmu ya, setiap cabang ilmu. Tidak berlaku berarti untuk cabang-cabang yang lain. Kalau kita bahasa Arabnya mengatakan cabang. Tidak berlaku untuk fanin itu Ustaz ya. Ya, di antaranya kan ilmu nahwu sharh itu satu cabang. Kemudian ilmu fikih itu satu cabang. Ilmu tafsir, ilmu hadis, itu cabang-cabang ilmu. Kalau kita menyebutkan cabang olahraga, nggak laku fanin di situ Ustaz. Bisa juga, Bu. Bisa juga. Tapi di sini konteksnya adalah ilmu ya. Ilmu ya. Kemudian li'anna hadzal ladzi yadurru talib, karena ini yang memudaratkan at-talib. Nah, sekarang li'anna ini kan saudaranya inna ya. Adanya sebagai Isim Isim inna. isim inna. isim inna. Khobar innanya mana? Ini isim inna. At-talibu Ustaz. At-talibah tapi tadi. At-talibah itu kan At-talibah. maf'ulun bih dari yadurru. Yadurru. Li'anna. Isim annanya mana? Isim anna, Alladzi isim annanya yadurru adalah ada. talibah. Khobar. Hah? Mana? Khobar anna. Mau tutupin dulu ah. Kalau kabar jumlah maksud Jumlah mana? min alladzi yadurru taliba. Yadurru talibah itu kan sila mausul. Oh iya. Iya. Ya kata. Ya allazi inilah khobarnya. Oh. Li'anna hada, karena ini adalah yang. Kalau kita tahu makna khobar itu adalah yang menjelaskan makna isim inna atau menjelaskan makna mubtada, maka maknanya seperti itu. Li'anna hadza, karena ini adalah yang. Oh, jadi Adalah aladinya aja yang itu ya. memudaratkan talib. Hadza di sini maksudnya apa? Tapi di situ hazard sebagai isim isyarah juga enggak isu Ustaz? Iya, isim isyarah jelas jenisnya. Jenisnya isim isyarah. Kedudukannya sebagai isim Isim li'anna. khobarnya allazi.
Ya, Dan berarti isim anna berarti. iya isim anna yang hazanya ya. Ya, ya. Adapun khobarnya adalah allazi berupa isim. Mubtada'nya mana Ustaz? Gak ada mubtada. Mubtadanya kan jadi isim li'anna. Oke, oke, Karena oke. ada li'anna, Ya, ya, mubtadanya ya. jadi Ya. berubah menjadi isim li'anna. Jadi allazinya sebagai khobar. Karena ini adalah yang memodorotkan at-talib. Seperti itu menerjemahkannya. Jadi ada adalah di sini antara haza dan allazi. Wa yaqta'u alaihi al-ayyam. Nah, ini kalimat baru ya. Yaqta'u di sini mana fa'ilnya? Ini apa namanya? Mustatir itu Ustaz. Kembalinya ke Dia tadi Ustaz, dianya siapa? Tolib. Iya, tolib ini ya. Ya. Dan tolib itu memotong hari-hari tanpa faidah. Atau dia menempuh hari-hari tanpa faidah. Ya. Bila faidah. Jadi al-ayyamnya sebagai maf'ulun bih Maf'ulun bih. dari yaqta'u. Kemudian famasalan, masalan di sini sebagai apa? Misal. Ini ada perbedaan pandangan ya. Kalau yang Anda sebutkan di kitab hijau itu sebagai maf'ul mutlak yang asalnya Oh, umassilu masalan. Jadi naib maf'ul mutlak. Umassilu masalan. Saya berikan contoh misal atau permisalan. Ya. Ada juga yang menganggapnya sebagai hal. Tapi Anda memandangnya lebih tepatnya sebagai Maf'ul maf'ul mutlak. mutlak yang mana fi'ilnya dihapus, takdirnya adalah fa umassilu masalan dan saya berikan permisalan. Sampai situ. Kemudian ba'du tullab ini mubtada ya. Ini mubtada wa huwa mudhaf. Kemudian ini mudhaf ilaih. Mana khobar dari ba'du? Khabar jumlah Iya. Jumlah yaqra'u fin yaqra'u nahwu. fin nahwu. nahu. Fin nahwu. Ya. Yaqra'u fin nahwu. Dia membaca tentang nahwu. Ilmu nahwu. Fil ajrumiyah. Di kitab Jurmiyah. Fil Dalam kitab a- Jurmiyah. hmm? Hal ya. Tentang ya ini apa ya kayak badal mungkin ya badal dari fin nahwu kemudian fil ajrumiyah. Fil ajuru hanya bahasanya panjang ya. Ajurru ya. Karangan Ibnu Ajurrum atau nama aslinya anak ingatnya As-Son Haji tapi anak nggak ingat nama panjangnya ya As-Son Haji yang anak ingat atau Ibnu Ajurrum. Oh, ini bagus ya tapi harus sama Ustadz ya kalau baca kalau kita tidak punya dasar sulit karena dia berupa teks gitu tidak berupa tabel ya kalau berupa tabel kan lebih mudah memahaminya tapi intinya sama yang diajarkan di program basis itu juga Anda ambil juga sumbernya dari diantaranya Al-Jurumiyah ini ya tanda-tanda i'rab itu seperti apa itu ada di kitab Jurumiyah. Ini juga kalau anak pernah belajar Qatrun Nada ini tapi belajar otodidak saja ya. Itu di Al-Furqan kan diajarkan mulakhas. Nah, sambil belajar mulakhas itu anak belajar Qatrun Nada sambil bertanya kepada ustadz-ustadz di sana ya. Jadi anak belajar juga Qatrun Nada. Ya, ini karangan Ibnu Hisham ya. Kemudian Alfiyah ini Ibnu Malik. Ini juga bagus tentang nahwu. Kemudian wa kadzalikal hal kadzalika
Kadzalika ini mengirapnya seperti apa? Wah itu harfu ini Ustaz, harfu istighathiyah lagi kan Ustaz ya? Iya, Apa iya betul. apa nah Istinafiyah istighathiyah ya? Kadzalika, Kadang nakanya ini adalah huruf ya, huruf jar. harfu jarin kan Ya, ya. harfu jar. Dalika itu isim isyarah Ustaz. Ya, isim isyarah. Seperti itu artinya. Ka itu kan artinya seperti. Seperti itu al-halu fi al-halu fil mustalah. Jadi ini adalah mubtada'nya al-halu fil mustalah, kadzalik. Kadzaliknya sebagai khabar muqaddam Kabar muqaddam. yang berupa jar majrur. Ya. Yaitu menurut satu pendapat ada juga yang mengatakan kaf ini adalah isim yang bermakna mislu dzalik. Seperti demikian. Ada yang menganggapnya seperti itu. Eh, dan itu yang lebih banyak ya sebenarnya. I'rab seperti ayat kan banyak ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, seperti itu. Wa kadzalika ba'asna li kulli ummatin rasulah. Banyak yang i'rabnya kadzalik. Apa yang ayat-ayat yang di Al-Qur'an itu kata-kata kadzalik. Nah, kadzalik itu di situ nanti kanya sebagai isim yang bermakna mislu dan dia sebagai naib maf'ul mutlak. Nanti bisa dilihat di kitab tafsir atau kitab i'rab ya, tentang ayat kadzalik. Tapi yang lebih sederhananya seperti tadi, kaf ini adalah huruf jar dan majrur. Ya, dia sebagai khobar muqaddam yang mana mubtada muakhirnya al-halu fil mustalah. Fil mustalah di sini muta'alliq kepada al-hal. Ya. Mustalah artinya maksudnya adalah mustalahul hadis ya, atau ilmu dirayah. Ilmu tentang pengetahuan tentang hadis ya. Hadis itu pengertiannya apa, kemudian terdiri dari apa, hadis sahih, hasan, dhaif, syarat-syaratnya hadis sahih itu apa, pengertian hadis dhaif apa saja eh, penyebab kedhaifan. Nah, yang seperti itu pengetahuan tentang hadis atau ilmu mustalahul hadis ya. Adapun ilmu riwayat hadis itu membahas suatu hadis kayak kitab Bulughul Maram ya. Kemudian dibahas dia derajatnya, misalkan derajatnya, kesimpulannya dia sahih, siapa yang meriwayatkannya ya. Kemudian faidahnya apa. Itu adalah ilmu riwayah. Kalau ilmu dirayah itu ilmu mustalah, ilmu pengetahuan tentang hadis ya. Itu ada dua cabang ilmu hadis ya. Ini mustalah. Nah, mustalah itu diantaranya apa? Nukhbah, an-nukhbah, nukhbatul fikr, itu karangan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ya, itu tentang mustalahul hadis. Ini juga Alfiyah al-Iraqi juga tentang mustalahul hadis. Ya, jadi jangan hanya sekali dia baca ini, kemudian sekali baca ini, kemudian dia meninggalkannya tidak sampai selesai. Ya, wakadzalika fil fiqhi, demikian juga dalam cabang ilmu fikih, sekali-sekali dia baca Zadul Mustaqni' ya, yang mana ini adalah ringkasan dari Al-Muqni' karangan Ibnu Qudamah. Ya. Ini Umdatul Fiqih juga karangan Ibnu Qudamah. Al-Mughni juga Ibnu Qudamah. Yang mana Ibnu Qudamah itu mazhabnya adalah Hanabilah. Imam Ahmad bin Hanbal. Dia harusnya berurutan ya. Umdatul Fiqih dulu, ya, kemudian Al-Muqni' atau Zadul Mustaqni', kemudian Al-Kafi, baru kemudian Al-Mughni. Itu urutannya di dalam mazhab Imam Ahmad atau mazhab Hanabilah. Wa maratan fi syarhil muhazzab. Ini kitab Syafi'i karangan Imam Nawawi, mazhab Syafi'i. Jadi mestinya dia harusnya ngambil kitab yang dasar dulu, kemudian dia dari awal sampai akhir selesai, baru lanjut ke kitab berikutnya, seperti itu. Jangan ngambil sepotong ini, tinggalkan. Ngambil sepotong ini lagi, tinggalkan. Ngambil lagi ini, tinggalkan. Sementara dia belum pernah membahas
kitab secara penuh. Itu adalah suatu kesalahan. Ya. Jadi kalau antum baru tahu sekarang, oh ternyata kesalahan saya seperti itu, maka dari sekarang kita tentukan membahas kitab apa sama ustadz siapa. Ya dari awal sampai akhir harus konsisten. Ya itu kalau informal ya, sekolahnya informal kan. Kalau formal lebih bagus karena di situ sudah ditentukan kan semester ini bahas cabang ilmu fikih kitabnya ini. Berikutnya semester 2 kitabnya ini. Nah, itu lebih terstruktur. Ya, lebih terstruktur. Ada fil ghalib itu kemudian hakaza fi kulli kitabin wa halumma jarran halumma jarran. Nah, halumma di sini adalah isim fi'il amr. Isim fi'il amr seperti ta'ala. Demikian juga Halum. hayya juga hayya dan juga halumma. Walaupun kita menyuruh orang banyak antum, tapi tetap dia halumma, tidak bisa halumu Mabni berarti ya. mabni karena dia isim fi'il. Ismu fi'lin. Ismu fi'li amrin. Ya, mabniun ala al-fathi. Kemudian Halumah itu makna Ustaz, maknanya apa halumah itu? halumma itu istimror. Bukan ta'al, sama seperti biarkanlah gitu. Biarkan jarron ini terus menerus. Halumma itu artinya biarkan atau kemari bisa juga. Kemari jarron itu seterusnya. Jarun itu seterusnya ya Ustadz ya. Ya istimror. Dan seterusnya. Berarti halumah itu apa ya halumah ya? Aku lupa. Ada ayat halumma ilaina itu surat. Makna yang spesifiknya apa halumah itu apa Tat? Marilah. Hah? Marilah. Marilah ya ta'al ya. Ta'al. Halumma ilaina. Kemudian ta'al yang Halumma ilaina. Nah, coba lihat di sini. Qad ya'lamullahu muwaqqi'i muawwiqin artinya minkum wal qailina li ikhwanihim. Li ikhwanihim ini jamak ya. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudaranya, marilah kepada kami. Mari. Dia menyuruh kepada banyak orang. Li ikhwanihim kan. Tapi tidak jadi halumu gitu, tidak. Tetap halumma. Nah, halumma itu artinya sama dengan ta'al ya. Marilah. Nah, kalau jarron itu terus menerus. Jadi marilah terus menerus artinya dan demikian seterusnya. Gitu. Itu arti dari sudah jadi istilah halumma jarron itu artinya dan demikian seterusnya. Ya. Hada fil ghalib ini keumumannya la yuhassilu ilman. Dia tidak memperoleh ilmu. Dan walaupun dia memperoleh ilmu pun dia hanya memperoleh masail, tidak usul. Hanya cabang-cabang saja, hanya masalah-masalah tertentu, pengetahuan tentang sesuatu tertentu, tidak usulnya, tidak dasarnya yang dia pahami. Ghalib itu artinya apa tadi Ustadz? Apa? Ghalib itu artinya apa tadi? Ghalib itu umum, keumuman. Fil ghalib artinya keumuman dalam hal kebiasaannya atau keumumannya la yuhassilu ilman. Dia tidak memperoleh ilmu. Ya, kita sampai sini saja ya. Nanti berikutnya insya Allah tersambung ini harus ikut ya syukron kasih Ustaz. yang berkaitan dengan sebelumnya. Ya.
Karena waktunya sudah habis, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ila liqa fi usbu'il